Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan kepada murid-muridnya bahwa nanti di akhir zaman akan banyak sekali ulama yang jahat, ulama yang memutuskan perkara dengan berdasarkan hawa nafsunya. Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, bicara tentang ulama, tentang orang alim, maka sungguh banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan, yang mengajarkan kita untuk menghormati ulama, untuk memuliakan ulama. Tapi ternyata di akhir zaman seperti sekarang ini tidak sedikit ulama-ulama yang menyimpang, ulama-ulama yang sudah tidak lagi dia lillah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berada di garis rel yang lurus, garisnya para salafus saleh. Ada satu hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin di mana justru kita diminta untuk menghindari, jangan kita duduk bersama ulama. Kita dilarang untuk duduk bersama ulama kecuali ulama ini mengajarkan daripada 5 hal kepada 5 hal yang lainnya. Di dalam hadis tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'inda kulli 'alim." Janganlah kalian duduk bersama orang alim, bersama ulama. Ilal alimina yada'ukum minal khamsin ilal khamsin. Kecuali orang alim tadi, ulama tadi mengajarkan daripada 5 hal kepada 5 yang lainnya. Ini patokan kita untuk memilih, untuk mengikuti ulama. Yang pertama, kecuali ulama tadi, orang alim tadi mengajarkan minasyaki ilal yakin. Ulama ini mengajarkan daripada hal yang ragu-ragu menjadi yakin. Kita kalau mengaji, kalau menuntut ilmu, kita ini kan ingin yang tadinya kita ragu terhadap satu permasalahan, kemudian kita menjadi yakin sebab kita belajar. Kemudian satu permasalahan yang tadinya kita yakini, kita belajar tambah yakin. Kalau ada ulama mengajarkan keraguan-raguan, menyalah-nyalahkan saja satu keyakinan, satu ibadah yang sudah diwarisi turun-temurun, yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua, para guru-guru kita terdahulu, kemudian datang muncul ulama baru membuat keraguan-raguan. Ini bid'ah, ini tidak boleh. Nauzubillah. Ingat, patokan ulama yang pertama yang harus kita ikuti, dia mengajarkan minasyaki ila yakin, daripada ragu kepada keyakinan. Yang kedua, kecuali ulama tadi mengajarkan minar riya ilal ikhlas, mengajarkan daripada riya, sombong, ujub kepada ikhlas. Sulit sekali mencari ulama di zaman sekarang ini yang lillah, yang ikhlas. Bukannya tidak ada, tapi sangat sedikit jumlahnya. Yang ketiga, kecuali ulama tadi mengajarkan minat takabur ila tawadu, mengajarkan daripada sombong, takabur, diajarkan kepada tawadu, rendah hati. Jangan justru sebaliknya, merasa tinggi, merasa besar, merasa benar sendiri, merasa mempunyai ilmu yang lebih tinggi, merasa gurunya yang paling benar, akhirnya menyalahkan orang-orang lain, ulama-ulama lain, atau orang-orang yang tidak sependapat dengan dia atau tidak sepaham dengan gurunya. Nauzubillah. Yang keempat, kecuali ulama tadi mengajarkan minal adawati ilan nasihat. Ulama ini mengajarkan daripada permusuhan, diajarkan kepada nasihat. Bukan malah sebaliknya, ada ulama, ada ustadz, ada dai yang selalu mengajarkan permusuhan, kebencian, dan lain sebagainya. Nauzubillah. Apalagi sampai ada doktrin yang mengatakan, hei, kalau engkau mau mendapatkan surga dengan cara cepat, dengan cara kilat singkat, yuk siapkan diri Anda menjadi pengantin. Ditaruhin bom,
dijadikan martir. Untuk apa? Untuk membunuhi orang-orang yang tidak bersalah. Dengan alasan ini jihad, masuk surga tanpa hisab, bisa memberikan syafaat buat 40 orang yang dikehendakinya. Ini kan ajaran sesat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang terakhir, yang kelima, kecuali ulama tadi mengajarkan minar rughbati ila zuhud, mengajarkan daripada rakus terhadap dunia, ia ajarkan kepada zuhud. Apa itu zuhud? Meletakkan dunia itu di kaki, bukan di hati. Dunia hanyalah wahana, hanyalah cuma sebagai wasilah kita untuk hidup, untuk mencari amal soleh. Tetapi orang-orang yang rakus terhadap dunia, ia meletakkan dunia itu di hati. Semua tujuannya adalah untuk dunia tanpa ia pikirkan di akhirat nanti. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, hati-hati dalam memilih ulama. Jangan sampai kita belajar kemudian kita menjadi malah tersesat. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ada 4 hal. Allahumma inni a'udzubika, kata Rasulullah, min ilmi la yanfa', daripada ilmu. Ya Allah, lindungilah aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Ketika kita belajar, kita tersesat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.